Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video Ibu. Pada hari ini, Ibu ingin membahas mengenai bagaimana membuat form login ya pada pemrograman web. Pertama-tama yang kita perlukan sama seperti pertemuan minggu lalu sebelum UTS, MEM atau SEM pastikan dalam keadaan start, Apache server dan MySQL servernya. Oke, setelah itu browser dan text editor. Text editor di sini Ibu menggunakan Sublime. Kita masih menggunakan project pada minggu lalu sebelum UTS, yakni web_nama, yaitu website untuk pendaftaran UKM. Kita drag and drop pada Sublime. Setelah itu, untuk membuat halaman atau untuk membuat login ini, kita memerlukan satu database tambahan lagi. Jadi kita buka di localhost. Setelah itu kita buka phpMyAdmin. Pada database akademik, kita klik new, tambahkan satu tabel lagi namanya admin. Di tabel admin ini kita memiliki nomor, user, yakni username, dan password. Password Ibu singkat menjadi pas. Di sini integer panjangnya 8, ini varchar 25, varchar juga 25. Kita buat agak panjang ya. Setelah itu untuk nomor kita checklist bagian AI. AI ini adalah auto increment, artinya nomor akan selalu bertambah secara otomatis tanpa kita harus menginputkan nomornya. Jadi dia akan otomatis langsung. Oke, setelah itu kita klik simpan. Kita sudah buat nomor, user, password, di mana nomor menjadi primary key. Oke, setelah itu kita tambahkan data dari adminnya. Misal kita punya admin 1, nomor tidak usah diisi karena tadi sudah menggunakan auto increment. Passwordnya kita ABC123. Di sini admin 2 ABC456. Kita klik kirim. Kita lihat jelajahi. Di sini sudah terdaftar admin 1 dan admin 2 beserta dengan passwordnya. Nomornya akan terurut secara sendirinya, jadi dia akan terurut seperti ini. Lanjut. Pada index.php, kita tambahkan satu lagi, biar agak besar. Kita tambahkan satu lagi, yakni login ya. Jadi kita tambahkan href lagi, login. From login ya. Kita buka terlebih dahulu browser. Maaf. Buka browser dulu. Setelah itu kita buka browser kita, localhost /web, biar cepat seperti ini. _nama. Setelah itu kita lihat di sini sudah ada login ya. Login ini akan mengelingkan pada halaman form_login. Jadi kita buat halaman form_login. Save form_login.php. Oke, di form_login ini kita membuat form login yang ingin kita inginkan. Pertama-tama seperti biasa HTML, doctype, membuat login. Di sini karena kemarin kita sudah menggunakan CSS-nya masih natif berupa tampilan .css ini, kita buka di form daftar, kopikan linknya ini, link relnya. Jadi kita tidak usah mengcoding lagi. Paste. Setelah itu, di tampilan .css kemarin kan ada header dan lain sebagainya, ya kan? Jadi di sini kita tetap menampilkan headernya berubah
judulnya dan navigasi barnya di sini. Kita buka pada form daftar di sini. Oke, pada body kita kopikan lagi headernya sampai dengan /nav. Oke, kita kopikan di body. Setelah itu, setelah selesai mengkopikan di body, kita masuk ke artikel. Ya, di sini di artikel. Di artikel kita ingin membuat sebuah form yang akan digunakan untuk input ya data kita berupa username dan password. Jadi kita mulai dari form. Oke, from action. Kita menggunakan action process underscore login .php. Jangan lupa metodenya adalah post karena login ini merupakan salah satu yang kredensial, artinya penting ya. Orang tidak kalau orang bisa melihat password dan nama kita pada address seperti ini pasti bahaya. Pasti orang-orang pada semuanya bisa login menggunakan username kita sehingga kita menggunakan post di sini. Lanjut. Kita memerlukan username. Oke, username kita type-nya input. Oke, type-nya teks ya, kita inputannya teks. Namanya menjadi aname. Aname di sini adalah admin name. Ibu singkat ya, aname ini admin name dan required. Required artinya harus diisi. Setelah itu /p, kita buat lagi P untuk password. Untuk password ya, input type-nya. Oke, untuk input type di sini kita menggunakan juga password. Jadi nanti ketika kita ingin menginputkan password pada form akan berubah menjadi titik-titik, dot-dot atau bintang-bintang. Jadi name-nya kita buat pass ya untuk password. Jangan lupa required-nya karena harus diisi. Setelah itu kita buat baru berupa input type submit ya. Dengan value-nya login. Oke. /p. Seperti ini. /form. Untuk footernya kita copy paste di footer. Ya. Save. Oke, kita reload. Kita login. Oke, sudah ada ya. Jadi username, password, login. Oke, setelah itu kita harus membuat actionnya yaitu process underscore login. Kita buka lagi new file. Save process underscore login.php. Klik save. Oke, seperti biasa, kalau pada proses kita perlu tag pembuka dan tag penutup. Oke, untuk include kita koneksikan dulu. Include. Kemarin kita kalau masih lupa buka lagi kalau nggak ingat ya. Kita menggunakan config.php. Jadi di sini config.php. Setelah itu kita mulai mengkodingkannya. User Oke, di user di sini sesuaikan dengan yang ada pada name form kalian, inputan kalian. Di sini a name dan password ya. Jadi disesuaikan name and password. A name. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit kebocoran suara azan. Jadi di sini menggunakan pass ya.
sesuaikan dengan yang ada pada form. Di sini name dan pass. Jadi di sini name pass. Oke, setelah itu kita buat query MySQL query, kita panggil variabel koneksinya, namanya koneksi. Ya, jangan sampai lupa di sini variabel ini memanggil variabel yang tersimpan pada config.php. Kalau di sini menggunakan koneksi, variabelnya yang di sini menggunakan koneksi. Kalau menggunakan semisal MySQLi, ya diganti menjadi MySQLi, harus sesuai. Oke. Untuk login ini sebetulnya kaidahnya itu sama seperti select atau menampilkan data. Ya. Jadi kita sama menggunakan select. Kita menampilkan data terlebih dahulu pada suatu tabel. Select from, tadi kita sudah buat tabelnya baru namanya admin ya. Tabel admin. Setelah itu kita kasih kondisi ya. Where isinya apa aja tadi? User dan pass. Di mana user ya, isinya user tadi. Di sini user and pass tadi sini ya. Oke, jadi pas juga. Setelah itu jangan lupakan titik koma di belakang. Setelah ini selesai, kita membuat ya inputan atau variabel berupa data, di mana data ini ya akan Ibu gunakan untuk mengecek array pada atau data yang tersimpan dalam tabel admin. Nah, karena di sini kita menggunakan select. Pastinya kalau kita menggunakan select, selalu kita memegang kaidah yang di sini, di form daftar ataupun di proses tampil data di sini. Ya. Jadi tetap menggunakan prinsip tersebut. Kita menggunakan MySQLi fetch array, MySQLi fetch array. Oke, setelah itu ya di sini query. Ya. Setelah itu, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang prosedur dari login ini. Login ini adalah kita ingin mencocokkan per baris ya, dicocokkan per baris dari database admin ini, dicocokkan dengan username dan passwordnya. Sama seperti edit ya, edit atau kalau edit berarti menggunakan perintah update ya, seperti pada saat kita menggunakan perintah update atau membuat edit di PHP. Jadi Ibu membuat jumlah row, variabel jumlah row ini untuk mengecek ya. Jumlah row, di sini Ibu menggunakan fungsi count, jadi dia menghitung data. Setelah itu kita beri kondisi if jumlah row lebih dari sama dengan 0. Artinya jika row-nya itu kurang dari 0, artinya data itu tidak ditemukan. Kalau dia ya lebih kecil daripada 0 tidak ditemukan. Kalau lebih besar daripada 0 pasti dia ditemukan karena nomornya tadi kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita buat di sini echo berhasil login. Di sini else echo tidak berhasil login. Kita save.
Kita cek lagi codingan kita sebelum kita run. Oke, if jumlah row lebih besar sama dengan 0, maka echo berhasil, else tidak berhasil login. Oke, kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan coba admin 1 tadi passwordnya ABC123. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di form di sini untuk password dia akan berubah menjadi dot seperti ini. Klik login, berhasil login. Oke, ini adalah proses login yang sangat sederhana sekali. Ibu di sini ingin menjelaskan dua cara ya. Yang di sini Ibu menggunakan cara yang sederhana sekali dan mudah dipahami. Yang cara kedua itu memang lebih lama atau lebih banyak codingannya karena kita menggunakan while. Jadi kita copy dulu terlebih dahulu. Setelah kita copy, kita tutup. Tutupnya sampai sini aja. Oke. Di codingan kedua ini masih sama, kita menggunakan query. Data di sini tidak digunakan lagi ya. Di sini kita menggunakan perulangan while ya. Perulangan berupa while seperti yang ada di tampil data. Jadi kita tidak membuat variabel atau function count, tapi kita membuat while, kondisi while ini. While data bla 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 ini ya. Kita copy paste saja. While data gini aja. While data ini kita ganti query. Karena di sini kita membuatnya query. Setelah itu oke, ini perulangannya kita mulai ya. If kita kasih kondisi, if user ya, di dalam user itu kan ada if user sama dengan kan kita mau memanggil data ya. Data kita dicek kan nanti dengan while yang ada di sini. Jadi data di sini user, setelah itu dan ya, pas data pas. Oke, setelah itu berikan kondisinya. Ini dihapus saja. Berikan kondisinya echo berhasil login. Yang satunya lagi else echo gagal login. Jangan lupa tanda tutup. Oke, sini if-nya dihapus saja. Dicek ini kurungnya ini. Oke. Kita coba lagi ya. Jadi di sini admin, kita coba admin 2. ABC456. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil login. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tutorial dari Ibu. Kita berjumpa di tutorial atau video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam semuanya.